Wes, itu berkaitan dengan, lalu keterangannya di hadis itu, fatilka syafa'atu, maka syafaat itu li ahlil ikhlasi biiznillah, itu pun masih diperlukan izin dari Allah, nabinya diizini, ya. Fatilka syafa'atu li ahlil ikhlasi biiznillah, syafaat itu diperoleh bagi orang yang ikhlas atas izin Allah. Wala takunu liman asyraka billahi, dan syafaat itu tidak diperoleh bagi orang yang berbuat apa? Syirik. Maka mintanya jangan minta ke Nabi. Jadi disebutkan di awal tadi. Wa haqiqatuhu anna Allah subhanahu wa ta'ala, hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala huwallazi yatafaddalu ala ahli ikhlas, akan dimuliakan, diangkat derajatnya orang yang syahadatnya ikhlas. Ya, mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Allah menja'alni minhum. Betul Pak? Ya. Coba saya selipkan. Makanya dalam kitab yang berbeda, ulama itu menyebutkan bahwa definisinya adalah fasyahadatu bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Syahadat dengan maknanya itu hukumnya wajib dan harus didahulukan di atas seluruh rukun Islam. Nah, cuma ini mohon maaf tidak populer di masyarakat, itu lebih banyak yang diterangkan bukan tauhidnya. Coba tak selipkan sedikit. Jangan mesti hafal itu. Siapa di dalam Al-Quran yang bukan Nabi, bukan Rasul, tapi namanya diabadikan menjadi salah satu dari surat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan bahasan yang ada dalam kitab itu, Majaa fis Syafa'ati, bab yang ke-17. Nanti yang 16 itu digandeng dengan yang 26. Di dalam bab ini yang dibahas adalah masalah asy-syafa'atu, syafaat. Sebenarnya sudah sering dibahas di masyarakat, itu sudah sering diterangkan, tapi karena ini urutannya maka diperlukan untuk dibahas lagi. Kalau kita bisa memahami menurut iman kita bahwa orang itu memperoleh kebaikan dari amalnya sendiri. In kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun. Nauzubillahi min dzalik, ya. Jadi kalau orang itu berbuat baik, maka kebaikan itu kembali ke dirinya sendiri. Dan sebaliknya, naudzubillah min dzalik, kalau tidak baik berarti ketidakbaikan itu balik ke dirinya sendiri. Ini yang pertama. Jadi saya dan kita semuanya itu dapat kebaikan dari amal kita sendiri, bukan dari orang lain. Karena pertanggungjawaban itu pertanggungjawaban sendiri-sendiri. Maka mumpung masih sehat, ada kesempatan, maka kita gunakan untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Yang kedua, tahapannya manusia itu sampai pada syafaat, ya. Yang kedua,
orang itu dapat kebaikan ketika orangnya sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tapi orangnya masih sehat, masih hidup. Saya ulangi, tahapan yang kedua adalah orang dapat tambahan kebaikan walaupun orangnya sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tapi orangnya masih hidup. Dari mana itu? Wasiat. Jadi ilustrasinya kalau orang itu sudah sakit, tapi wasiat tidak menunggu sakit ya. Cuma ini gambaran saja itu ya. Mau ikut taklim tidak bisa, mau ikut ngaji tidak bisa, sholat sudah nggak bisa berdiri dan seterusnya ya. Apalagi haji dan umroh ya. 2022 ya. Tidak bisa, tapi masih hidup. Agama Islam memberikan kesempatan orang itu wasiat. Nanti kalau sewaktu-waktu saya dipundhut, maka saya meninggal, saya masih punya tabungan, punya ini, tolong berikan. Nah, itu boleh. Artinya orang itu tidak berbuat seperti kita, tapi orangnya masih hidup, dia meninggalkan pesan itu tadi. 2. 3. Orangnya sudah meninggal. Ini sudah populer itu. Dapat kebaikan tambahan pahala dari mana? Ada 3 poin. Hadisnya sudah sangat terkenal itu ya. Shadaqatun jariyah, amal jariyah. Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Waladun sholihun yad'u lahu, anak yang soleh. Perkara diberi pahala oleh yang masih hidup, perdebatan. Nanti dibahas di bab 65. Saya ulangi, perkara dapat pahala diberi oleh yang masih hidup, karena yang masih hidup baca ini, baca itu, baca ini, baca Al-Quran dan sebagainya, lalu pahalanya diberikan kepada yang meninggal, itu ada banyak perbedaan. Saya tidak bahas itu sekarang. Nanti bab 65. Bab 65 itu 4 tahun yang akan datang. Ya. Sedang ganti presiden ya. Nah itu. Kalau itu semuanya sudah selesai, karena semuanya sudah meninggal, waladun solehnya juga sudah meninggal, dapat kebaikan tambahan dari yang dibahas sekarang ini. Apa? Syafaat. Karena syafaat itu maknanya adalah ziddul witr. Kebalikannya dari ganjil. Wasyaf'i wal watr. Demi yang genap dan yang ganjil. Wasyaf'i itu genap. Oh, syafaat itu berarti maknanya secara bahasa genap. Iya. Bukan ganjil. Ya, itu tadi bedanya ada wasyaf'i wal watri. Demi yang genap dan yang ganjil. Kok bisa genap? Ada orang lain yang menggenapkan amal kita. Ya. Siapa yang menggenapkan amal kita? Nanti dibahas. Tapi diurut dari situ dulu. Jadi syafaat itu maknanya ja'lu syai' itsnaini, menjadikan sesuatu tadi jadi 2. Saya beramal sendiri lalu bisa ada tambahan digenapkan oleh orang lain. Nah begitu, itu pengertiannya syafaat itu. Dalam kitab yang kita pelajari itu, syafaat itu adalah miliknya siapa? Allah. Nah itu harus dimengerti dulu. Bukan miliknya Nabi, bukan miliknya wali, bukan miliknya siapa-siapa itu. Nah di masyarakat kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang ada salah paham itu. Dikiranya syafaat itu otoritas miliknya Nabi, lalu mintanya ke Nabi. Karena saya pernah ditanya oleh jamaah itu, ketika dia haji dan umroh datang ke Madinah, tahu di situ ada kubah hijau, di bawah kubah hijau itu kuburannya Rasulullah, maka dia menghadap ke kubah hijau tadi, minta ke Rasulullah supaya besok diberi apa? Syafaat. Salah alamat enggak?
Ya, tapi jangan disebut alamatnya palsu, yang begitu ya. Nah, miliknya Allah. Dari mana kita bisa tahu bahwa syafaat itu miliknya Allah? Nah, di dalam kitab itu ada surat Az-Zumar ayat 44. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan Muhammad bahwa semua syafaat itu miliknya Allah, bukan miliknya Nabi. Mengapa kok miliknya Allah? Lahu mulkus samawati wal ardi thumma ilaihi turja'un. Kepada Allah lah kerajaan langit-langit dan bumi, dan kepada Allah pula semua akan dikembalikan. Di keterangan yang berbeda, dalam ayat yang berbeda, ada menyebutkan wal amru yauma idzin lillah. Semua perkara saat itu di tangan siapa? Allah. Jadi panjenengan dan saya itu punya pengertian bahwa tentang syafaat itu adalah hak miliknya Allah Subhanahu wa taala. Bukan miliknya Nabi, bukan miliknya para malaikat. Berdasarkan ayat itu juga ya, dan ayat yang lain, bahwa syafaat itu terjadi pada hari kapan? Kiamat. Tidak terjadi sekarang ini. Sehingga kadang-kadang ada orang keceplosan, sampean kok bisa? Wah, gak ngerti oleh syafaat Kanjeng Nabi. Syafaat itu mati dulu, akhirat dulu, baru dapat itu syafaat. Ya. Bahasan berikutnya adalah lalu siapa yang bisa memberi syafaat? Tentu saja atas izin dan ridhonya Allah. Saya urut. Siapa saja yang bisa memberi syafaat? Tentu saja atas izin dan ridhonya siapa? Allah. Satu, ya. Sebagian ulama pakai dalil umum, yaitu orang soleh, para ulama, para syuhada. Dalilnya jenengan sudah hafal. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali atas izin Allah. Ini umum. Ya, tapi titik tekannya di situ adalah yang sering kita baca itu adalah hakikatnya syafaat itu tidak akan terjadi kecuali atas izin dan ridha Allah. Illa bi'idznih. Jadi saya ulangi, yang pertama pakai dalil umum, para ulama, para syuhada, para as-sholihun, orang-orang yang soleh, dalilnya pakai itu. Tidak secara khusus disebut ulama, syuhada, al-alimun, as-syuhada, itu enggak. Tapi pakai yang umum. Ada yang berpendapat begitu, ya. Saya baca di Aqidatul Mu'min, kitab itu menyebutkan itu satu. Dua, jenengan bisa baca di dalam kitab itu surat An-Najm ayat 26. Coba kalau ada yang bisa membaca terjemahnya. Surat An-Najm ayat 26. Di kitab ada juga ya. Nggih, monggo. An-Najm 26. Nanti saya tanya itu, monggo. Dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat pertolongan mereka sedikit pun tidak berguna kecuali apabila Allah telah mengizinkan, dan hanya bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhoi. Sekarang saya tanya, berarti berdasarkan surat An-Najm ayat 26, siapa yang bisa memberi syafaat? Loh, itu nanti syaratnya, itu nanti. Siapanya dulu? Diminum dulu, monggo.
Di situ malaikat, berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka tidak berguna sedikit pun kecuali yang diizini oleh Allah bagi siapa yang dikehendaki dan diridhoi. Berarti malaikat bisa enggak? Bisa. Syaratnya nanti. Maka saya sebut tadi al ulama wa syuhada yang pertama, dalilnya pakai umum. Kalau jenengan membaca ini, semoga saya tidak salah memahami bahwa yang bisa memberikan syafaat itu adalah para malaikat. Nabi pun atas pakai izin Allah dan ridha Allah juga. Yang ini tidak banyak dibahas orang bahwa malaikat itu bisa juga memberikan apa? Syafaat. Berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka tidak berguna sedikit pun kecuali setelah diizini Allah terhadap siapa saja yang dikehendaki dan diridhoi. Yang ketiga, menurut keterangan ini, dalilnya sudah jelas pakai yang di dalam hadis di kitab itu ada. Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man asadun nasi bi syafaatika ya Rasulullah, siapa orang yang beruntung besok itu akan memperoleh syafaatmu wahai Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya. Imam Al-Bukhari menulis dalam hadis nomor 99 mengenai syafaat ini. Jadi Nabi ditanya mengenai siapa orang yang akan memperoleh syafaat engkau, jawabannya Rasulullah apa? Abu Hurairah telah bertanya kepada beliau, siapakah orang yang paling beruntung dengan syafaat engkau? Beliau menjawab, ialah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam hatinya. Yes. Sekarang saya tanya, oh, kalau begitu Nabi mensyaratkan orang memperoleh syafaatnya Nabi itu syaratnya orang itu membaca la ilaha illallah ikhlas dari apa? Hatinya. Pertanyaannya begini, kita sudah melafalkan la ilaha illallah enggak? Udah. Pertanyaan yang kedua, apakah lafal yang kita ucapkan dari lisan kita la ilaha itu kita itu betul-betul ikhlas dari hati kita? Loh, sampean harus jawab dengan pede. Ya. Ikhlas toh? Pertanyaan yang ketiga, apa ukurannya ikhlas? Sampean enggak bisa ngomong ikhlas. Ini yang penting itu. Ada hubungannya dengan bab yang ke-18 itu nanti. Makanya digandeng 17 dengan 18 itu. Ya. Kalau 18 itu adalah masalah hidayah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa saja yang kau cintai, tapi kami Allah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang kami apa? Kehendaki. Jadi keikhlasannya itu yang disyaratkan oleh Nabi, mangqala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, dari hatinya tadi. Keikhlasan itu adalah membebaskan diri dari perbuatan apa? Syirik. Ya, kalau tidak biasa membaca kitab-kitab tauhid dan mengkaji kitab-kitab tauhid, diomongi tentang syirik-syirik kaget. Ini syirik mas, tinggalkan. Ini syirik, tinggalkan. Ini syirik, tinggalkan. Baru syahadatnya bisa ikhlas murni. Ya. Kalau masih gandoli hal-hal yang dimensinya itu aspeknya kesyirikan, ya, maka syahadatnya belum ikhlas. Maka karena di dalam syahadat itu ada dua kalimat yang terpenting, apa? Nafi dan isbat. Nafi itu la, tidak. Isbatnya illah. Tidak ini, tidak itu, tidak benda, tidak barang, tidak orang, semua dikatakan tidak. Illallah, kecuali Allah. Nah, kalau bisa begitu berarti orang ini ikhlas.
Nah, makanya kita buka-buka kitab tauhid, kita dengarkan berbagai tausiah berkaitan dengan tauhid itu dan syirik itu supaya kita bisa memilah dan memilih mana yang tauhid dan mana yang syirik. Lalu syirik ditinggalkan secara ikhlas, baru syahadat kita menjadi sangat ikhlas. Nabi mensyaratkan man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Naudzubillah min dzalik. Pertanyaannya begini. Oh, kalau begitu, naudzubillah, kalau ada orang wafat masih membawa dosa syirik, dapat syafaat enggak? Ya enggak. Kapan hari sudah dibahas, ada orang Nabi melihat di tangannya ini ada gelang. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halaqa min sufr. Nabi melihat ada orang itu ada gelang. Lalu ditanya, "Ma hadhihi?" Kenapa sampean kok pakai itu aja, gelang? Yang ditanyakan oleh Nabi itu motivasi, hakikat pemakaiannya itu untuk apa? Orang ini jawabnya salah. Minal wahina ya Rasulullah. Ini untuk menolak penyakit. Saya kalau tidak ada ini, itu ada saja itu belainya. Jadi diyakini orang itu memakai itu untuk menolak bala. Apa dawanya Rasulullah? Inziha fa innaha la taziduka illa wahnan. Sampai saya beritahu, gelang ini tidak menambahi apa-apa kecuali menambahi dosa. Fa inna kalau muta, nah ini yang ada hubungannya dengan ini. Fa inna kalau muta wa hiya alaika ma aflahta abadan. Kalau kamu mati, ini sampai bawa, matimu itu tidak akan beruntung. Bukan hanya dosanya tidak diampuni karena sudah mati, naudzubillah min dzalik, membawa dosa syirik, tapi lebih dari itu dapat syafaatnya Rasulullah saja tidak. Hadisnya jelas. Maka keikhlasan itu menjadi penting. Bukan kefasihannya, tapi keikhlasannya. Maka tadi saya sebutkan bab 17 digandeng dengan 18. Ya sudah jelas karena angkanya berurutan. Tapi maksudnya materinya di 18 itu kisahnya Abu Thalib tidak membaca syahadat. Ngapain tidak membaca syahadat? Tidak mau apa tidak bisa? Tidak mau. Tidak mau. Kalau mau gitu fasih siapa antara sampean sama Abu Thalib? Terus ketok. Pertanyaan berikutnya, mengapa tidak mau? Salah satunya tidak mau meninggalkan kesyirikan. Jadi nggak murni. Kalau bisanya sih bisa dia. Dohirnya kita analisa dari peristiwa di bab yang 18. Susah apa? Makanya tuntutannya di tauhid bukan hanya dilafalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah banyak-banyakan, fasih-fasihan, bukan. Tapi boleh lebih dari itu, beri makna-makna yang mana yang tauhid dipakai, mana yang syirik diapakan, ditinggal. Wes, itu berkaitan dengan. Lalu keterangannya di hadis itu, fatilka syafa'atu, maka syafaat itu li ahlil ikhlasi biiznillah, itu pun masih diperlukan izin dari Allah. Nabinya diizini. Ya. Fatilka syafa'atu li ahlil ikhlasi biiznillah. Syafaat itu diperoleh bagi orang yang ikhlas atas izin Allah. Wala takunu liman asyraka billahi, dan syafaat itu tidak diperoleh bagi orang yang berbuat apa? Syirik. Maka mintanya jangan minta ke Nabi. Jadi disebutkan di awal tadi. Wa haqiqatuhu anna Allah subhanahu wa ta'ala, hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala huwallazi yatafaddalu ala ahli ikhlas, akan dimuliakan, diangkat derajatnya orang yang syahadatnya ikhlas. Ya, mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Allah menja'alni minhum. Betul Pak? Ya. Coba saya selipkan. Makanya dalam kitab yang berbeda ulama itu menyebutkan bahwa definisinya adalah
Fasyahadatu bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Syahadat dengan maknanya itu hukumnya wajib dan harus didahulukan di atas seluruh rukun Islam. Nah, cuma ini mohon maaf tidak populer di masyarakat. Itu lebih banyak yang diterangkan bukan tauhidnya. Coba tak selipkan sedikit. Jangan mesti hafal itu. Siapa di dalam Al-Quran yang bukan Nabi, bukan Rasul, tapi namanya diabadikan menjadi salah satu dari surat? Luqman. 2. Wis satu aja, jangan banyak-banyak. Betul, Luqman. Berikutnya, apa nasihatnya Luqman kepada anaknya? Terlebih dahulu sebelum yang lain-lain. La tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun adzim. Jadi Luqman sendiri dalam proses pendidikan terhadap anaknya dimulai dari larangan jangan syirik. Berarti lakukan tauhid itu. 1 ya. 2. Berikutnya lagi ada nabi, tapi ini nabi itu. Nabi Ibrahim siang dan malam berdoa kepada Allah ya. Supaya dirinya dan anak keluarganya dijauhkan dari syirik. Ya. Rabbi innahunna adlanna katsiran minan nas, ya Allah, karena berbuat syirik tadi banyak orang tersesat. Apa itu ayatnya itu? Nabi Ibrahim memohon kepada Allah supaya dirinya dan anak cucunya dijauhkan dari perbuatan apa? Syirik. Anak budal asnam itulah. Ya. Jauhkan aku dan anak keluargaku dari menyembah berhala. Alasannya banyak orang tersesat karena menyembah berhala tadi. Rabbi innahunna adlanna katsiran minan nas. Ya. Surat Ibrahim ayat 35 36 itu kalau tidak salah itu ya. Berarti baik Luqman tadi maupun Nabi Ibrahim itu mendasari proses pendidikan itu, pendewasaan itu dimulai dari larangan berbuat apa? Ini dasar. Yang lain-lain akan jadi baik kalau memang akidah tauhidnya itu baik. Makanya kapan hari saya sebutkan begini, Pak. Ya, jangan setuju atau tidak itu terserah. Kalau ada presiden yang baru dilantik di Indonesia, lalu 100 hari pertama masa kerjanya begitu dilantik, kemudian presiden itu memanggil Pak Ustadz, Pak Kiai, para ulama, para habaib dalam 100 hari pertama masa jabatannya. Ya, tapi ini periode pertama, bukan periode ketiga. Pak Ustadz, Pak Kiai dipanggil semuanya, lalu diberitahu Pak Ustadz, Pak Kiai, para habaib, presidennya saya. Baru dilantik 5 tahun yang akan datang. Negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia, dasarnya adalah Pancasila. Dan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila merupakan penggalian daripada ajaran agama. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kata ilmunya panjenengan Pak Kiai, Pak Ustadz, itu tauhid. Tolong dong buatkan buku tauhid mulai SD, TK sampai perguruan tinggi. Nanti akan selama 5 tahun akan saya terangkan tauhid semuanya itu. Saya perintahkan supaya di masjid, di BUMN semuanya pakai akidah tauhid, di perguruan tinggi juga begitu. Kalau begitu ganteng nggak negaranya sampean itu? Iya, tapi nggak boleh emosi sampean ya. Mengapa saya selipkan di situ? Ya, karena maksud saya adalah tauhid ini punya dasar hukum untuk diterangkan di negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada larangan. Ya. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 sudah jelas. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bukan keuangan yang Maha Kuasa, enggak. Ketuhanan yang Maha Esa. Maka balik ke sini, tauhid ini menjadi sangat dominan. Bukan hanya efek di dunia,
positifnya, tapi sampai pada akhirat ada jaminan orang itu akan memperoleh dari apa? Syafaat. Jadi tadi disebutkan, saya ulangi lagi, wala takunu liman asyraka billahi. Ya, dan tauhid itu, syafaat itu tidak akan diperoleh bagi orang yang syirik kepada Allah. Wa haqiqatuhu anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas. Dan hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat memuliakan orang yang ahli ikhlas tadi. Ya. Wa yughfaru lahum biwasitati du'ai min adina lahu ayyashfa. Maka akan diampuni dosanya dan orang itu akan memperoleh syafaat tadi. Dimuliakan wa yanalul maqamal mahmuda, dan orang itu akan memperoleh tingkatan yang paling tinggi. Sebaliknya, kalau itu dari ahli ikhlas akan dimuliakan oleh Allah, dapat maqam mahmuda berdasarkan hadis tadi. Fasyafa'atul ladzina fahal Qur'anu, maka syafaat yang dinafikan oleh Al-Qur'an didelet, tidak diberi, maka nafiha syirkun. Ya, kalau orang itu masih mengidap perbuatan apa? Syirik. Walihada, oleh karena itu athbata syafaat bi'idnihi min mawadi'. Ya, maka ditetapkan syafaat itu akan diperoleh jadi bagi orang yang ikhlas. Waqad bayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjelaskan annaha la takunu illa li ahli ikhlas. Nabi dengan tegas mengatakan bahwa syafaat itu akan diperoleh bagi orang yang ikhlas. Nah, begitu. Nah, di kitabnya panjenengan itu diterangkan bahwa Nabi itu menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, ya, irfa ra'saka, ya, annahu ya'ti fayasjudu li rabbi wa yahmaduhu. Besok pada hari kiamat Nabi itu ya'ti fayasjudu li rabbi wa yahmaduhu, bersujud kepada Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. La yabda'u bisyafa'ati awalan, tidak moro-moro ujuk-ujuk minta kepada Allah supaya diberi kewenangan memberi apa? Tadi kan syaratnya pakai izin Allah toh? Ya, jadi Nabi itu menghadap, tidak moro-moro ujuk-ujuk minta kepada Allah, meminta syafaat. Tsumma yuqalu lahu, lalu dikatakan kepada Rasulullah, irfa ra'saka, angkat kepalamu Muhammad, ya. Wa qul yusma, kamu ngomong, omonganmu didengar. Ya, wasal tu'ta, minta, permintaanmu akan diberi. Washfa tu syafa, minta syafaat kepada Allah, nanti kamu akan diberi kewenangan memberi syafaat. Disitulah maka Nabi diberi kewenangan untuk memberi syafaat. Ya. Nah, hadis yang lain menerangkan bahwa orang yang sering membaca apa? Shalawat Nabi. Pada hadis lain lagi menerangkan ketika ada adzan, orang itu mendengarkan lalu dia berdoa memohon, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Yang berbeda di masyarakat, mohon maaf kalau ada berbeda. Saya sering ditanya, kalau begitu shalawat apa Ustadz yang dibaca? Saya menjelaskan bahwa syafaat yang diajarkan oleh Nabi, sholawat yang diajarkan oleh Nabi, yang sudah sering kita bahas itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Saya pernah diprotes murid saya, Pak, baca sholawatnya kok enggak pakai Sayyidina. Saya jawab, saya baca menurut hadis sih Mas. Hadis yang asli, ya, itu tidak ada kalimat apa? Ya sudah, saya mengikuti Nabi aja. Jangan berdebat mengenai itu. Kalau tanya Pak Zainuddin nanti, apa salawat Nabi yang dari lisannya Rasulullah itu ada Sayyidina? Tidak ada.
Tapi sampean boleh mengatakan salawat batar, salawat in'am, salawat fatih, salawat nariyah, salawat munjiah, salawat asghil, itu tidak berdasarkan hadis. Makanya saya sering baca saja salawat yang diajarkan oleh Nabi. Itu at-taqdir fil wuqu'i minal khata'. Berhati-hati supaya tidak salah, karena ini sudah jelas diajarkan oleh Nabi dan hadisnya jelas. Ya. Nah, caranya begitu. Wes. Lalu macam-macamnya dari syafaat itu Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadis sahih. Pertama, syafaat itu ada yang disebut dengan syafaatul uzma atau al-kubra. Syafaat paling apa, Pak? Besar. Ya. Al-qismul awal asy-syafaatul khas bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang menyebut ini asy-syafaatul uzma. An-naul awal asy-syafaatul uzma. Ya. Wa hiya minal maqamil mahmud alladhi wa'adahu Allahu. Ya, ketika sudah selesai semuanya, manusia itu berakhir kehidupannya di mahsyar begitu. Di dalam kitab Qaulul Aqidatul Mu'min diterangkan panjang lebar, tapi saya ambil ringkesnya saja karena panjang. Orang itu datang kepada Nabi Adam, terus kemudian Nabi Adam itu memohon, orang-orang itu memohon supaya Nabi Adam matur sama Allah diberi syafaat. Nabi Adam menolak. Ya, tidak mau. Datang aja kepada Rasul setelah saya, yaitu Nuh alaihissalam. Lalu orang-orang datang kepada Nabi Nuh. Jadi kalau orang-orang itu ucapannya kepada Nabi Adam, engkau kan Abul Bashar, bapaknya manusia. Allah menciptakan engkau dari tangannya Allah sendiri. Tapi tetap Nabi Adam tidak mau. Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh juga tidak mau. Walaupun Nabi Nuh itu dikatakan sama orang-orang itu, engkau adalah Rasul yang pertama kali diutus oleh Allah ke dunia. Nabi Nuh tidak mau. Lalu Nabi Nuh menyuruh ke Nabi Ibrahim. Lalu masyarakat itu, orang-orang itu datang menyampaikan kepada Nabi Ibrahim bahwa Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Tidak mau. Tak tanya, kenapa Nabi itu tidak mau itu? Termasuk Nabi Musa nanti juga tidak mau. Suruh menghadap Allah itu, tidak mau. Nanti terakhir yang menghadap itu Nabi Muhammad. Jadi Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya tidak mau, terakhir Nabi Muhammad. Inilah sehingga Nabi Muhammad itu mengatakan, Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya ini sayyidnya anak Adam besok pada hari kiamat. Kaitannya dengan ini. Lalu dari hadis ini sebagian saudara kita mengambil kalimat sayyid dipakai di salawatnya. Padahal salawat yang asli tidak ada kalimat apa? Sayyid. Wes, ini persoalan beda lagi Pak ya. Tapi dalam konteks ini Nabi mengatakan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Deretan ini semuanya tidak mau, punya kesalahan masing-masing. Nabi Adam makan buah khuldi. Nabi Nuh bukan tidak bisa mendidik anaknya Pak, naudzubillah min dzalik. Anaknya ditenggelamkan oleh Allah dalam kekafiran, masih diakui sebagai keluarga. Ini yang tidak boleh sama Allah, kekeliruannya. Saya dan panjenengan kalau baca itu bisa memahami, oh kalau begitu ada keluarga yang naudzubillah min dzalik, ada satu yang keluar dari Islam. Itu secara akidah sudah bukan keluarganya, bukan keluarga muslim. Walaupun masih dalam satu kakak. Karena Nabi Nuh mengatakan, Rabbi innahu min ahli, itu kan keluarga saya. Dijawab sama Allah, innahu laisa min ahli, innahu amalun ghairu salih. Bukan keluarganya. Nah, ini yang keliruannya. Anaknya kafir masih diakui keluarga. Nabi Ibrahim nuduhi apa? Halo? Berhala. Tapi ditanya sama raja, siapa yang nuduhi? Yang dituding siapa sama Nabi? Bal fa'alahum kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Ini sementan yang paling besar itu loh. Barangkali dia pelakunya. Padahal yang nuduhi siapa?
Sampai tarik di 2021. Goro sekali saja matur sama Allah itu malu besok pada hari kiamat. Lah kalau goro berkali-kali, ya Nabi Musa tidak mau. Pernah ada peristiwa orang Bani Israel tukaran sama orang Kipti diantem, bukan dipukul, diantem, mati. Ya, semua deretan Nabi ini, semoga saya tidak salah membaca, semuanya mengatakan innallaha qad ghadaba al-yawma ghadban syadidan lam yaghdab mithlahu wala ba'dahu. Allah itu marah hari ini, tidak pernah marah sebelumnya. Nabinya dimarahi sama Allah besok pada hari kiamat karena punya kesalahan. Lah itu nabinya digitukan. Lah kalau orang biasa banyak kesalahan, kira-kira diapakno sampai Gusti Allah. Ya. Itu baru Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad prosesnya itu tadi yang saya sebutkan. Ya. Irfa' ra'saka, angkat kepalamu, wa qul yusma, katakanlah kamu akan didengar perkataanmu tadi ya. Wasal tu'ta, mintalah kamu akan diberi. Wasfa' tusafa, minta syafaat kamu juga nanti akan diberi. Baru Nabi Muhammad. Inilah syafa'atul uzma yang paling besar. Cuma dalam kitab ini juga diterangkan ada syafaat-syafaat yang lain lagi. Ya. Misalkan ada asy-syafa'atul 'am lahu sallallahu alaihi wasallam li jami'il mu'minin. Syafaat untuk seluruh umat Islam, ya. Ada rinciannya, diantaranya adalah as-syafa'atu liman istahaqqa an-nar alla yadkhulaha. Mestinya orang itu masuk neraka, tapi karena dapat syafaatnya Rasulullah enggak jadi. Ini pendapatnya di kitab ini. Yang kedua, asy-syafa'atu liman dakhala an-nar alla yakhruj minha, ya. Lalu orang itu masuk neraka lalu dikeluarkan dari neraka. Karena dapat syafaatnya siapa? Rasul. Kalau pakai bahasa sekarang itu juga ada begini. Orang itu lulus Pak, tapi grade-nya kurang itu. Nilainya, maka ditambahi sama Nabi supaya kalau syafaat mestinya nggak bisa masuk surga, tapi karena ditambahi sama Nabi bisa. Nah, dari situlah maka yang kewajiban panjenengan, kewajiban saya adalah menjaga kemurnian tauhid. Itu sudah jaminan yang sangat jitu sekali bahwa orang akan memperoleh syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika akidah tauhidnya itu apa? Bagus, ya baik. Wes itu. Ada yang dibahas Pak? Kalau tidak ada kita lanjut. Yang pertama, syafaat itu berupa apa kira-kira nanti di akhirat? Pertolongannya itu apa? Bisa memudahkan kita masuk surga atau memudahkan hisab kita, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana nanti Al-Quran itu bisa menjadi syafaat? Nabi, bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi ahlinya di akhirat. Mohon keterangan atau yang pertama tentu saja tidak dalam bentuk materi kan. Tadi sudah disebutkan ketika manusia itu sudah akhir kumpul semuanya, manusia bukan orang Islam toh. Ini dapat syafa'atul uzma yang paling besar al-kubra tadi, lalu diproses. In khairan fa khairun, kalau orang itu baik ya dapat kebaikan, kalau tidak baik ya tidak baik. Mau Nabi Adam tidak mau, Nabi Nuh tidak mau, adalah Nabi Muhammad. Dalam bentuk apa? Maka Allah memproses manusia itu. Ketika orang itu baik ya baik, ketika tidak ya tidak. Kok diproses? Karena Rasulullah sudah menghadap itu tadi. Jadi prosesnya dipercepat. Bukan Nabi Adam, bukan Nabi Nuh, bukan ini. Tapi saya minta sampai sabar, jangan minta dipercepat sekarang ya. Sabar dulu ya. Ya. Yang kedua adalah tadi yang saya sebutkan ada syafa'atu fi ammihi Abi Thalib. Ya, ayyu khaffifa anhu al-adzab. Abu Thalib diringankan siksanya karena dapat syafaatnya Nabi. Ya, diringankan. Kemudian ada syafaat yang untuk orang li jami'il mu'minin. Ya.
dirinci, ya. Salah satunya adalah liman istahaqqan nar alla yadkhulaha. Sebenarnya orang itu mau masuk neraka, tapi karena ditolong oleh syafaatnya Rasulullah tidak jadi. Jangan tidak percaya kalau itu sumber dari hadis. Loh kok iso? Allah kok bisa dikalahkan sama Rasul? Bukan. Karena Allah sudah memberikan legalisasi tadi, pakai bahasa sekarang, kepada siapa tadi? Rasul, untuk bisa memberi. Diizini Nabi itu. Ya. Lalu apa yang bisa kita ambil? Oh, kalau begitu kita harus berbaik-baik dong sama Nabi. Jawabannya? Saya pakai bahasa populer aja. Oh, kalau begitu sekarang ini di dunia kita harus berbaik-baik dong sama Nabi. Jawabannya? Iya apa tidak? Lah berbaik-baiknya sama Rasulullah itu caranya gimana? Nah, macam-macam. Beribadahlah menurut yang diajarkan oleh Nabi. Wa na'budullaha bima syara'a. Cintailah Rasulullah. Bahkan mencintai Rasulullah itu jauh lebih tinggi daripada mencintai diri sendiri. Implementasinya nanti di bab 31, bagaimana mencintai Nabi. Lakukan yang diperintahkan oleh Nabi itu, tegakkan syahadat dengan baik, jangan berbuat apa? Syirik. Karena misinya Nabi itu adalah misi tauhid. Makanya kalau ada ulama yang menegakkan tauhid, berarti ini warasatul anbiya, mewarisi ilmunya Nabi. Nah, berarti tugas kita sekarang itu berbaik-baik sama Nabi itu maksud saya adalah kita mencintai Nabi, kita beramal sesuai dengan yang disunahkan oleh Nabi, dan kita menjauhkan perbuatan yang dilarang oleh Nabi. Dari begitu kemudian kita dapat syafaat. Coba tak selipkan. Kalau begitu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan besok di akhirat saya dapat syafaatnya Rasulullah. Betul nggak Pak? Halo? Berdoa kepada Allah, minta kepada Allah supaya besok dapat syafaatnya Rasulullah. Boleh nggak? Boleh. Yang tidak boleh itu adalah ada kubah hijau, di bawah kubah hijau di Madinah itu ada makamnya Rasulullah, kemudian menghadap ke makam itu minta, ya Rasulullah berikanlah aku apa? Bukan. Ya, untung Rasulullah tidak menjawab. Ya, karena sudah wafat. Ya. Loh, jangan minta kepada saya, Bu. Nah, itu loh. Karena di Al-Falah saya pernah di situ. Saya dulu Ustaz datang ke Madinah waktu umroh itu, diajak menghadap kuburannya Nabi, minta syafaatnya ke Rasulullah. Saya jawab salah alamat. Nabi tidak mensyaratkan begitu. Nabi pun memberikan itu atas izin Allah dan ridho. Orang itu diridhoi. Karena syafaat itu miliknya Allah, berdoa kepada Allah supaya besok Nabi diberi kewenangan memberi syafaat untuk bisa memberi syafaat kepada panjenengan. Maka bahasa saya tadi populernya berbaik-baiklah bersama siapa? Dengan siapa? Rasulullah. Nah, cara berbaik-baik gimana? Ya itu tadi. Mencintai, beramal sesuai dengan diperintah, menjauhkan yang dilarang, mendahulukan apa yang disunah-sunahkan oleh Nabi. Wallahu a'lam. Kemudian Iqra'ul Quran, baca Quran, karena Quran itu bisa memberikan apa? Syafaat. Kecintaan manusia kepada Quran, lalu orang itu membaca Al-Quran dapat kebaikan dengan membaca itu. Bahkan Nabi mengatakan alif lam mim itu adalah, alif itu bukan, alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif itu juga satu apa? Huruf. Itu simpanan kita. Bagaimana caranya? Enggak ada keterangan. Ayo baca Quran, besok dapat syafaat dari Quran. Ya. Karena Quran itu adalah kalamnya Allah, maka bisa juga maknanya orang itu dimudahkan untuk bisa memperoleh syafaat. Syaratnya kan sudah jelas. Malaikat tadi juga syaratnya atas izin Allah, ridho. Lah ridho ini, kalau izin Allah ini asy-syafi', syafi'nya siapa syafi'nya? Syafi', calon memberi. Yang memberi siapa? Rasulullah. Saya ulangi, yang punya itu Allah, yang memberi siapa tadi? Rasul. Atas izin siapa tadi? Allah. Itu syafi'. Ya. Bisa saja orang yang ahli baca Quran itu diizini oleh Allah terhadap syafi'nya ini dimudahkan, dipercepat. Ya. Masfu'. Masfu'nya siapa?
kita. Sampean ini kira-kira calon syafi' apa calon masfu'? Kalau syafi' itu yang memberi syafaat, masfu' itu yang menerima syafaat. Kira-kira sampean ini calon syafi' apa calon masfu'? Nek delok prejengane iki masfu' ketok. Gak enak ya. Zahirnya ya memahami makna-makna yang ada di Quran dan hadis, masfu' kita itu semua. Nah kalau masfu' syaratnya itu tadi baca Quran diantaranya akan bisa mempercepat orang memperoleh syafaat. Bagaimana caranya nggak ada keterangan. Tapi kalau Rasulullah tadi jelas menghadap Allah kemudian bersujud kepada Allah, memuji kepada Allah, kemudian diperintahkan untuk diangkat kepalanya, diperintahkan untuk berbicara akan didengarkan, diperintahkan untuk minta akan diberi, ya, diperintahkan Rasulullah untuk meminta syafaat. Termasuk malaikat, gimana caranya? Nggak ada keterangan, tapi lafalnya ada. Dikarang sendiri, ya enggak boleh, agama kok dikarang. Ya, wallahu a'lam. Ya. Nggih. Terus saya pernah dengar ada hadis yang mengatakan ada dua orang yang saling mencintai karena Allah, terus kemudian salah satunya itu masuk surga, salah satu masuk neraka. Yang neraka ini bisa diangkat sama temannya tadi itu. Itu gimana? Secara materi saya belum memahami hadisnya secara detail, tapi jika itu hadis sahih dan benar, kita husnudzon kepada hadis itu. Maknanya memakai dalil yang umum itu tadi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Cuma di kitab ini enggak disebutkan. Saya tadi matur panjenengan di kitab Aqidatul Mukmin. Di kitab Aqidatul Mukmin itu disebutkan adalah syafaat itu salah satunya diberikan oleh para ulama, orang yang soleh, orang ini. Bisa termasuk itu tadi. Ya. Tapi di sini karena sangat ini berhati-hati kitab ini hanya mengambil yang dalil khusus, malaikat dalil khusus, kemudian nabi dalil khusus, langsung disebut nabi. Tapi lafal ayat Al-Qur'an man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih itu tidak menunjukkan siapa. Lalu ada yang berpendapat bahwa itu menunjukkan bahwa al-ulama, orang-orang yang alim, asyuhada, orang-orang yang mati syahid dan seterusnya. Terakhir ya. Oh, wis entek kok terakhir. Ya. Ya. Tapi orang-orang kafir juga menggunakan kata-kata syafaat di dalam Al-Quran itu. Dia menyatakan bahwa yang disembah selain daripada Allah itu dianggap besok pada hari kiamat bisa memberikan syafaat. Ya. Padahal tidak, ya. Ya, apa terjemahnya itu surat apa itu? Nah, ada bukan itu ada lagi yang lebih ada menggunakan kalimat asy-syafa'atu gitu loh, ya. Wa yaquluna haula'i syafa'atuna itu. Dan mereka mengatakan orang-orang kafir inilah Tuhan-Tuhan kami selain daripada Allah yang besok di akhirat juga akan memberikan syafaat kepada kami. Lalu oleh Al-Qur'an ditolak. Ya. Nafallahu amma siwahu kullu ma yata'allaqu bil musyrikun. Ya. Maka kata Ibnu Abbas, Allah menafikan orang-orang kafir itu akan memperoleh syafaat walaupun dia itu meyakini bahwa benda-benda, barang-barang atau siapa-siapa yang sembah selain daripada Allah itu kata dia besok akan bisa memberikan syafaat. Jadi orang kafir juga memakai istilah syafaat terhadap Tuhan-Tuhan mereka yang katanya besok di akhirat dapat syafaat. Tapi oleh Ibnu Abbas di sini dikatakan nafawwahu amma siwahu kullu ma yata'allaqu bihi al-musyrikun. Ya. Jadi orang-orang kafir itu meyakini mereka akan dapat syafaat dari Allah lewat Tuhan-Tuhan mereka
Tapi itu kemudian dinafikan, dianggap tidak. Syafaat itu hanya khusus miliknya orang-orang yang apa? Mukmin, bukan orang-orang kafir seperti begitu. Tapi Nabi diberi keistimewaan seperti yang saya sebutkan itu, termasuk terhadap pamannya sendiri, ya. Wallahu a'lam. Nanti kita lanjutkan bab berikutnya 18. Kelihatannya sepele bab 18 itu masalah hidayah, tapi hidayah itu maknanya ada macam-macam. Ada al-irsyad, ada ad-du'a, ada maknanya adalah syarhus sadri lil Islam. Hidayah itu maknanya ada membuka hatinya orang lalu orang itu menerima Islam. Kalau hidayah maknanya itu miliknya Allah. Tapi kalau hidayah itu maknanya al-irsyad, ad-da'wah ilal khair, ya, petunjuk ke jalan yang baik dan benar, maka hidayah itu milik semua orang. Nabi, Rasul, kita semuanya juga bisa memberi apa? Hidayah. Wabil khusus bab 18 itu yang dibahas adalah hidayah yang miliknya Allah. Otoritas memberikan hidayah itu, ya. Itu bab 18, ya. Nanti kita bahas mengapa Abu Thalib itu kok tidak membaca syahadat. Nah, itu yang paling utama itu, ya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.